ada 10 peserta. Teh Fitri, suara saya terdengar? Iya, jelas, Bu. Mungkin yang lain Baik. perlu juga merespon. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholatu wa da'wat wa huwa yaqbalu taubatan ibadi an syai'at. Allahumma sholli ala khairil wal anam wa ali washabihi tayyibul walika mama ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini tak lupa terus kita ucapkan istighfar serta syukur kita, yang mana ini entah pertemuan keberapa. Salam kenal juga kepada semuanya. Bapak Ustadz Iwan Fuad, Ketua Yayasan Desa Emas Indonesia, dan Bang Rusdi, Ketua Departemen Jaringan Buruh Bitnaker DPP PKS. Salam kenal dari saya, Mira dari Hong Kong, dan teman-teman semuanya saya wakilkan. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini terus Allah berikan keistiqomahan ya teman-teman, walaupun memang terasa agak sulit ya untuk mengumpulkan teman-teman semuanya di saat kerja, di saat lelah, mungkin juga ada kegiatan yang lain, tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita selalu diberi kesempatan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ya, silaturahmi, semoga tidak terputus di sini saja. Baik teman-teman, acara pada malam hari ini kita buka dengan yasinan nanti yang akan dibacakan oleh Mbak Evi. Kemudian ada topik utama yaitu kaya dan kekayaan. Insya Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iwan Fuad. Kita sama-sama baru bertemu ya Bapak, selamat datang. Kemudian ada diskusi dan mungkin ada kesimpulan dari Bapak juga dan doa penutup. Teman-teman sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sama-sama berdoa semoga apa yang disampaikan pemateri kita, Yasin yang dibacakan pun menjadikan amal jariah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran nabatinan wa tasurna min ibadika sholihin fi dunya wa rohana wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Boleh disebutkan namanya masing-masing. Ibu al-hadiniya berakatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Bunda Epi Sofariati untuk membacakan surah Yasin. Tafadhol masykurun. Sebelumnya Mbak Evi ada titipan doa katanya. Tadi di grup klinik Dharma. Iya, udah aku baca, Bun. Baik. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mira atas waktunya malam hari ini. Kita memulai Yasin terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi hafidzan sya'allahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شاء لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya, monggo sahabat monggo apa dibaca gambar-gambar almarhum dan almarhumah masing-masing. Tadi ada titipan Al-Fatihah dari Mbak Yunita untuk Ibu Jumirah, untuk ibunya, ibundanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن تبعهم بسبب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد فعلوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أغلالا وإلى الأذقان فهم يقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا لكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يؤمرون الرحمن بذنب يغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألا يعلم أن قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم ألا حمل ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا من لا يشاء الله رحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمل نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند يحضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ما وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga apa yang Bunda Evi bacakan, baik untuk Bunda Evi maupun teman-teman yang hadir di sini, menjadi amal jariah buat kita semua, menjadi pembuka jalan kebaikan-kebaikan lainnya untuk datang kepada kita, dan kita tetap bersamakan atau disatukan di janahnya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Bunda Evi. Baik teman-teman, kita masuk ke topik yang kita tunggu-tunggu, yaitu saya tidak sebutkan nama beliau ya, biar beliau berkenalan kepada kita semua. Dan moderator kita ada Bang Rusdi, Ketua Departemen Jaringan Buruh Bidnaker DPP PKS. Alhamdulillah telah hadir juga. Selamat malam Bang Rusdi, dan selamat malam teman-teman yang sudah hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita tunggu, kita persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk memperkenalkan diri dan memberikan materi ya dengan topik kaya dan kekayaan. Tafadhol masykurah. Pak Rusdi mau mulai dulu atau mau moderatori atau langsung? Ya, baik Ustaz. Ya. Jadi kalau Bunda Mira dan teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur bagi Allah. Alhamdulillah pada malam Jumat yang barokah ini kita masih senantiasa mengingat Allah, mengucap kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat mulia. Semoga ini adalah satu cara agar kita pantas pada akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga insya Allah pantas untuk mendapatkan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW, uswah kita, qudwah kita, teladan kita. Insya Allah kita istiqomah di jalannya, sehingga kita juga pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, yang sama-sama kita hormati, teman-teman semua, segenap aktivis dan juga para pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Sahabat Migran Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu, kedatangan seorang ustadz, juga dosen, praktisi ya, yang namanya adalah Ustadz Iwan Fuad. Beliau juga beberapa tahun lalu juga aktif di Departemen Buruh di PPPKS bersama almarhum Pak Aryo Yudoko dan juga bersama Dr. Iqbal dan saya dan lain-lainnya. Alhamdulillah beliau ini kepakarannya adalah di bidang ekonomi, karena beliau pernah menjadi pekerja di Bank Muamalat, pernah menjadi direktur Baitul Mal Muamalat, juga pernah menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia,
dan terakhir beliau concern terhadap bagaimana membangun desa dengan konsep desa emas. Dan kemudian beliau juga saat ini menjadi dosen di UI, Universitas Indonesia, terkait dengan kewirausahaan. Jadi pengalaman beliau banyak, ya, ilmunya juga banyak. Insya Allah dalam waktu yang pendek ini kita akan menyerap kalimat-kalimat hikmah dari beliau, ya, karena beliau ini juga konsultan bagi sebagian besar organisasi terkait dengan koperasi, microfinance, dan lain-lain lah. Jadi ilmunya banyak nih. Nah, hari ini memang kita akan membahas tentang konsepsi kaya dan kekayaan dalam rangka untuk membangun desa. Nah, tema ini insya Allah akan menjadi tema awalan, karena pekan lalu kan kita sudah bicara ya tentang peluang-peluang teman-teman yang saat ini sudah punya usaha, atau ada yang baru memulai usaha, atau yang punya rencana usaha ketika nanti teman-teman ingin pulang ke Indonesia. Karena kan nggak selamanya teman-teman berada di negara tujuan migran ini, baik di Hong Kong, di Makau, Taiwan, ataupun di Malaysia, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan memulai satu kajian, ya, satu yang merupakan pondasi terkait dengan bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang aktivis, atau juga seorang, kalau nanti kita ingin menjadi entrepreneur, atau kita ingin menjadi, ada istilah sosiopreneur, ya, sosiopreneur dengan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidang entrepreneur. Nah, itu kerja ataupun dia sebagai pengusaha. Nah, walaupun dia udah baik, ya, dia orang baik, orang yang soleh, orang yang soleha, rajin ibadah, ya, tapi kok masih gagal, ya, masih gagal, usahanya kadang bangkrut, usahanya kadang ditipu orang, kemudian jadi Jaringannya ya, saya kok. Iya, apa di saya saja gitu ya, Pak Ustadz? Oh, Apa dari gitu. beliau mungkin? Ya, dari. ya, maaf, ya. Nah, itu sebagai pengantar, tanpa memperpanjang kalam, kita langsung aja kepada Ustadz Iwan Fuad. Selamat Ustadz. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu, Ustadz. Apa? Ya, syukran. Serasa debat presiden ya, Pak. Kemarin debat presiden ini. Sekarang debat kekayaan. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh badal amanah wa balagha risalah qadiyatul ummah. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ma biqaumin hatta yaghfiru ma bi anfusihim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baik, saya senang sekali hari ini, berbahagia sekali bisa bermuajahah, bertemu walaupun dalam bentuk yang sederhana, ya, dalam kotak Zoom. Tapi saya senang sekali mendengar suara ibu bapak sekalian, ya, khususnya sahabat saya Mas Rusdi, pejuang, petualang, tarung. Saya kenal beliau sudah cukup lama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang teristiqomah di jalan Allah SWT. Amin. Suara saya masih terdengar jelas atau ada gangguan? Clear. Alhamdulillah. Ya. Baik.
Ini menarik sekali tema hari ini karena kita bicara tentang kekayaan ya. Karena dunia itu singkatan ya. Dunia itu duit nyawa ya. Dunia pakai apa ya di situ ya. Jadi kalau nyawa itu berarti semua orang akan berlomba-lomba untuk kepengen bertahan ya. Jadi kenapa kemudian orientasi kita ya sebagian besar itu ke sana. Nah, ada satu hal yang mungkin nanti kita coba diskusikan sebetulnya seperti apa sih harusnya sikap kita melihat apa fenomena yang ada, termasuk juga kedudukan antara dunia dan agama itu seperti apa. Jangan sampai kita kejebak karena ada orang di sini tapi tidak di sini, ya ada orang di sana tapi tidak di sana. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita lagi sholat nih Allahu Akbar, tiba-tiba hilang ke pasar, ke utang, ada yang ke mana-mana tuh ya. Tapi ada orang yang lagi di pasar atau lagi bekerja, ingatnya Allah. Jadi itu bicara tentang bagaimana cara kita ngelola pikiran kita agar selalu kita istiqomah ya bersama Allah SWT. Karena salah satu cara kita selamat adalah dengan cara seperti itu. Baik, pertama kita bersyukur atas karunia-Nya diberikan kesehatan, kebaikan, kemudian kenikmatan ukhuwah, kemudian kekuatan istiqomah, kemudian keluasan pandangan, ya tidak hanya dunia tapi juga akhirat, kemudian bagaimana merasakan nikmatnya bersaudara, ya sehingga di malam ini saja masih berkumpul di sini untuk berdiskusi ya, dan juga mencoba menemukan makna dan hikmah di balik ciptaan yang Allah ciptakan hari ini, baik itu positif maupun negatif, baik itu kanan maupun kiri. Kenapa sih kok mata kita dua, kanan kiri kelihatan satu, tangan kita dua, ini lambang perbuatan. Kenapa dua gitu, kanan dan kiri, kaki juga begitu, ini lambang perjalanan. Karena nggak mungkin kalau cuma kanan aja bisa jalan. Tapi itu lambang perjalanan. Ya, demikian juga telinga ada dua tapi yang terdengar satu. Sebenarnya bukan hanya sebatas bicara fisika atau biologi, tapi bicara pesan yang ditangkap dari semua ciptaan yang diberikan buat kita gitu, yang ada di diri kita maupun yang ada di luar kita. Karena semuanya itu punya pesan, punya nasihat ya untuk kita ke sana ya. Baik, saya izin ya share screen ya Bapak Ibu ya. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita, alat ukur kita, apakah kita termasuk orang-orang yang secara apa ya kompetensi maupun secara akhlak dan juga perilaku mendekati standar yang ditetapkan dalam agama kita yaitu Nabi SAW. Apa ya, saya mau bicara apa ya? Ini bicara tentang saya perkenalan dulu ya. Itu tadi baru saya katakan saya Iwan Fuad ya, salam kenal buat teman-teman yang baru ketemu hari ini. Saya aktivitas sehari-hari di beberapa lembaga. Tapi yang day to day-nya di komite ASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Pernah di KAIN, Komite Ekonomi Industri Nasional, kemudian di Badan Wakaf Indonesia. Kalau di komersialnya, di swastanya di Bank Muamalat, lalu di Hotel Sofian Group, dan beberapa aktivitas yang memang bicara tentang bisnis ya. Tapi di sisi lain ada juga sosial dan ada juga pemerintah. Saya mengawasi Kemlu, kemarin sempat ke Pineng, ketemu dengan Pak Konjen. Lalu saya diskusi dengan teman-teman migran yang ada di sana. Ya memang luar biasa ya tantangannya dan juga pengalamannya dan lainnya. Itu menjadi inspirasi buat kita membuat sebuah kekuatan dan kebijakan yang tepat gitu buat teman-teman di sana. Nanti saya akan ke sana, tapi paling tidak hari ini saya ingin jelaskan mengenai apa sih kaya dan kekayaan itu. Ini sama dengan kita bicara tentang din dan dun. Ya. Jadi din itu, jadi hurufnya sama dia. Din itu agama, ya din, dal, ya, dan nun. Demikian ya dunia. Dunia itu sama dal, ya, nun, dan ya. Gitu. Sama juga dengan dainun. Jadi kalau ke Bank Muamalat, lihat ada tulisan dainun gitu. Itu bukan din, dainun. Dainun itu artinya muamalah. Atau istilahnya disebut hutang ya, kalau bahasa umumnya. Tapi itu muamalah. Jadi tiga
tiga sebutan ini dengan huruf yang sama gitu. Ada perbedaan antara din dengan dunia. Nah, itu coba dilihat ya, bedanya apa? Kalau dunia itu bicara ya-nya itu udah di luar ya. Kalau din itu ya-nya di dalam. Ya-nya ini bicara tentang keyakinan. Jadi kalau nanti kita bicara urusan dunia, maka harus sangat profesional, harus sangat terukur gitu, yang kelihatan cara syariat. Gitu. Tapi kalau din ini bicara tentang keyakinan, bicara tentang di dalam, bicara tentang hubungan kita pada Tuhan kita, bicara tentang hubungan pemahaman kita tentang ketuhanan, bicara tentang bagaimana istiqomah kita untuk selalu bersama dengan pencipta kita. Gitu. Karena begini, kalau lihat misalnya ada gelas ya ditaruh di tengah lapang, kan kelihatan bayangannya. Kenapa sih kok ada bayangan? Karena ada cahaya. Artinya apa? Dari sini aja sudah pesan bahwa antara pemilik ya, antara pencipta dengan yang diciptakan atau antara pemilik dan yang diciptakan ya, itu nempel. Ya seperti tadi antara botol dengan bayangannya, gitu nempel kan? Dia nggak bakal lepas. Harusnya antara pencipta dengan yang diciptakan juga begitu. Maka ada kalimat alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Jadi orang-orang yang selalu ingat pada Allah ketika dalam kondisi apapun. Jadi hakikatnya begitu. Tapi kan kelihatan bayangan dengan pemilik bayangannya ketika ada cahaya. Nah, cahaya itulah hidayah. Jadi hidayah itu membawa kita kepada hubungan kita pada pencipta kita. Ini penting sekali. Kenapa? Karena semakin kita jauh dari pencipta kita, maka kita akan dekat dengan makhluk. Dan kemudian makhluk itu membuat kita tersugesti, yang membuat kita semakin tersesat gitu. Ketika kita jauh. Nah, ketika kita dekat, maka makhluk yang lain juga akan menjadi bagian untuk ibadah. Gitu. Kenapa kita makan, kemudian kita berdoa, ya kan supaya makanan itu kita ajak ibadah. Tapi hakikatnya yang kita lihat adalah pencipta makanannya. Demikian juga ketika kita tidur, ketika kita berpakaian, ketika kita naik kendaraan, itu hakikatnya adalah bagaimana kita beribadah, karena yang kita lakukan dalam rangka untuk dalam rangka mengabdi pada Allah SWT. Nah, di sini saya ingin katakan ada furqan, jangan sampai kita tidak ada batas, tidak mengerti antara agama sama dunia ya. Jadi kita harus profesional kalau bicara dunia, harus disiplin, harus profesional gitu ya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nah, ketika bicara agama ya, dia tidak hanya sekedar profesional, tapi juga hubungan pada Allah juga sangat kuat ya. Jadi kenapa namanya dinar, din dan nar ya. Jadi kalau nggak ada din pasti jadi nar dunianya. Itu anar itu api. Jadi kalau kita tidak pakai agama untuk hidup ini, maka apapun yang kita lakukan akan seperti api, panas, emosi, kebakar dan sebagainya. Mudah sekali tersulut, tidak nyaman hidupnya ya, tidak tenang. Baik, itu yang pertama. Saya ingin katakan bahwa ada pesan di balik kata-kata din dan dun ya. Bukan jin dan jun ya, tapi din dan dun. Nah, ini yang kita maknai sebagai sebuah pesan penting ya. Kita bisa membedakan bagaimana kualitas. Nah, yang kedua, saya ingin katakan juga bahwa kalau mau cepat sampai pada tujuan, kan kita bisa naik kendaraan apa saja. Ada yang mau naik sepeda silakan gitu ya. Mau naik mobil juga silakan, naik motor juga silakan. Suaranya kedengaran nggak? Halo? Kedengaran Ustaz, jelas. Dengar ya? Alhamdulillah. Jelas. Oke, baik. Nah, kendaraan itu untuk kita sampai itu kan banyak sekali pakai ini. Dan itu semuanya punya konsekuensinya. Kalau pakai mobil, kecepatannya sekian sampai jam berapa. Kemudian kalau kita pakai sepeda juga beda. Lalu indera yang kita gunakan untuk naik pesawat itu juga naik itu beda-beda ya. Kalau naik sepeda kan pakai inderanya banyak otot. Terus sampai akhirnya kita bisa naik pesawat terbang untuk sampai dengan cepat dengan tujuan yang jauh gitu. Nah, karena itulah saya mengilustrasikan bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu dengan cepat, maka ya kita gunakanlah model pesawat terbang. Artinya gini, filosofi naik pesawat terbang. Pertama, pesawat itu ada dua mesin, ya, mesin kanan dan kiri. Saya sebut mesin rupiah dan ruhiyah. Jadi kalau menuju sesuatu itu,
Ada dua yang harus kita sehatkan. Rupiahnya harus sehat, ya, duitnya sehat banyak, bergerak, kemudian hidup begitu dalam bentuk investasi atau pendapatan ya. Yang kedua adalah ruhiyah. Ruhiyah sehat itu apa? Ya agama kita ya, spiritual kita, indeks kita, apa istilahnya, keyakinan kita pada Allah juga harus sehat gitu. Nah, dua-duanya harus sehat. Dua-duanya harus sehat, baru kita bisa terbang ya. Nah, kalau udah terbang, udah tinggi, ciri-cirinya apa sih? Maka ciri-cirinya adalah apa aja yang ada di muka bumi ini kan semakin kecil ya. Bahkan tidak terlihat ketika semakin tinggi. Rumahnya kayak rumah-rumahan, pohonnya kayak pohon-pohonan, orangnya kayak orang-orangan gitu. Itu ketika kita semakin tinggi. Makin tinggi ya. Nah, oleh karena itu ya, ketika kita ingin ya naik pesawat terbang kan harus memiliki karakter penumpang pesawat terbang. Apa sih? Ya harus disiplin. Nggak pernah ada naik pesawat terbang itu yang disiplin pesawat yang nunggu, kan kita yang nunggu gitu. Kedua, harus memiliki karakter kaya. Bukannya banyak duit, tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak punya uang juga bisa berangkat naik pesawat terbang kok. Ya kita berangkat dari Indonesia ke Malaysia, ke Hong Kong kan juga naik pesawat terbang. Apa kita punya uang banyak? Kan tidak. Tetapi orang-orang yang berangkat adalah orang-orang yang memiliki karakter kaya gitu. Apa itu karakter kaya? Karakter yang tidak dibatasi oleh volume gitu. Jadi hidupnya adalah dekat dan yang maha kaya ya. Hidupnya adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhannya daripada kekuatan makhluknya. Kenapa begitu? Karena dia yakin bahwa ya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara adalah penciptanya. Apa tandanya? Tandanya dia bisa berangkat ke luar negeri kok. Tandanya apa? Tandanya juga sehat, tandanya bisa bekerja dan sebagainya. Kan begitu. Enggak. Nah, karakter kaya ini penting. Apa ciri-cirinya? Satu, saving. Dia bisa ngelola uang, ngendaliin uang. Kedua, apalagi ya, selling. Dia bisa menjual potensi dirinya, ya, kehebatan dirinya, keterampilan dirinya. Ya. Lalu apalagi? Saving, selling, kemudian simplicity. Dia hidupnya juga bisa ngukur diri, ngepas-ngepasin diri. Hidupnya sederhana, hidupnya efektif, efisien. Karena dia tahu kalau pakai baju kegedean nggak enak. Kalau pakai baju kekecilan juga nggak enak. Bisa ngepas-ngepasin diri. Kapan dia pas bawa mobil, kapan dia pas bawa motor. Jadi orang-orang yang tahu kedudukan dirinya, itulah yang disebut sebagai tadi, bagaimana dia bisa hidupnya betul-betul merdeka, ya, tidak terikat oleh gaya, tidak terikat oleh perhatian orang lain, tidak sibuk di situ. Tapi dia betul-betul sibuknya adalah bagaimana dia bisa selamat sampai tujuan, ya, kemudian menjaga betul agar ruhiyah dan rupiahnya itu sehat. Maka harus jelas, nggak pernah orang naik pesawat terbang itu tujuannya bergeser. Ya tujuannya harus satu, ke sana gitu. Dengan apa ke sana tuh mananya apa sih? Kalau bicara dunia, jelas tujuannya adalah clear, ini loh, saya mau ngapain nih di sana gitu. Tapi bicara akhirat adalah tujuannya sangat jelas. Dia supaya selamat sampai akhirat gitu. Nah, disinilah sebenarnya pesan dari pesawat terbang saja sudah bisa menjelaskan bahwa kalau kita ingin selamat, maka rupiah kita harus sehat. Kalau mau selamat, maka jadikan makin tinggi kita, jadikan dunia ini seperti permainan. Nah, disinilah sesungguhnya dalam banyak sekali pesan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini seperti permainan, ya. Namanya permainan pasti dibatasi waktunya, namanya main-main pasti bukan yang sebenarnya. Apa bukti bukan sebenarnya? Kita bisa uji, ya. Contoh misalnya ketika kita ngasih, kita nggak tahu, ternyata kita juga dikasih kan, terus begitu. Dia dikasih, ngasih lagi, ngasih, cari jejaknya, siapa sebetulnya yang ngasih. Gitu. Akhirnya kita tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena terus-menerus bicara tentang yang maha pengasih sebenarnya. Gitu. Ya demikian juga kita lihat aja buktinya hari ini. Kalau kemarin lah jam segini kita ngapain, udah lupa. Ya mungkin kemarin masih ingat, tapi 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu cepat lupa gitu. Nah ini adalah bentuk dari yang dunia yang memang seperti itu. Dan ditegaskan di dalam ayat ini adalah ya wa inna darul akhirah ya lah
lahiyal hayawun. Jadi laukanu ya'lamun. Jadi sungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Dan kalau mereka itu paham. Nah, inilah yang barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa kita jangan sampai kejebak ya perjalanan ini, bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya yang harus kita kejar dengan penuh dengan semangat ya. Kemudian ada yang harus kita utamakan dan prioritaskan. Bukan berarti kita hidup di dunia ini tidak maksimal dan tidak profesional, tapi justru kita sangat profesional dalam rangka untuk menuju ke akhirat. Begitulah maka muncullah sebuah instrumen yang dibuat di dalam agama kita yang disebut zakat, infak, dan wakaf. Ini adalah instrumen untuk apa? Nyelamatin diri kita. Kenapa? Karena ya salah satu kelemahannya dunia adalah ya dia dilepaskan. Nah, ini saya cerita ya. Jadi zakat itu maknanya kan membersihkan. Berarti zakat itu wajib. Kenapa? Karena kalau tidak bersih kotor. Kalau kotor banyak penyakit. Kalau banyak penyakit yang merusak. Mengapa kemudian banyak di antara kita yang lupa bayar zakat, akhirnya penyakitnya banyak. Penyakit iri hati, dengki, belum lagi penyakit-penyakit fisik yang tiba-tiba ada saja penyakitnya, tiba-tiba ada saja tertular ini itu gitu. Itu adalah bagian daripada instrumen yang Allah ingin tegaskan bahwa kamu wajib bayar zakat. Yang kedua adalah infak. Infak itu maknanya melemahkan dunia. Ya. Jadi orang yang terbiasa berinfak, maka dunia semakin lemah. Jadi dia mulai dari yang kecil terus sampai akhirnya berinfak dengan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena semakin besar dia semakin mampu untuk mengalahkan dunia. Gitu. Jadi menjadi sebuah fenomena para sahabat ketika mereka sukses di dunia, mereka berlomba-lomba untuk berinfak. Nah, ini adalah instrumen yang nyelamatin kita agar tidak terjebak dengan dunia. Kenapa? Karena dunia itu ya dia selalu mengajak kita untuk melupakan akhirat, gitu. Selalu. Ya, makanya kenapa dia ada agama untuk dijadikan dunia itu sebagai bahan untuk ibadah gitu. Jadi bukan musuhan dengan dunia, tapi dunia itu menjadi kawan untuk ibadah gitu. Ketika dia mengerti agama. Sehingga hartanya, kemudian juga pekerjaannya, kemudian kendaraannya, itu semuanya digunakan untuk ibadah. Nah, wakaf ini lebih tinggi lagi nih instrumen ini. Ya, maknanya apa? Melepaskan. Jadi walaupun bahasa agak Arabnya adalah wakaf menahan, tapi maknanya melepas. Apa yang dilepaskan? Yang dilepaskan adalah dunia. Gitu. Kenapa dilepaskan? Karena kalau dia nempel sama bumi, ya dia akan susah dicabut. Maka keluarlah instrumen wakaf, di mana para sahabat kemudian ketika dia memiliki harta, itu dia serahkan kepada Nabi, ya diserahkan sebagai wakaf. Agar pokoknya tidak hilang, tapi produktif. Dan hasilnya dimanfaatkan buat masyarakat, ya termasuk untuk jalan, jembatan, dan orang-orang yang tidak mampu. Nah, instrumen ini sesungguhnya untuk nyelamatin kita, agar kita tidak kejebak di situ. Kenapa? Karena sebagian besar kita ya masih asik di situ, ya lupa untuk kembali kepada tempat yang abadinya, lupa. Maka instrumen inilah dibuat dalam rangka seperti itu. Nah, kembali bahwa lalu apa yang kita lakukan di dunia ini? Yang di dunia ini harus kita kendalikan. Dunia ini harus kita apa ya? Kita hias gitu dengan agama. Maka kalau bahasa Jawanya memayu ayuning bawono, kata Sunan Kalijaga ya. Jadi apa yang sudah indah di dunia ini kita indah. Maka dulu tidak ada sepatu, sekarang sudah ada sepatu. Dulu tidak ada gedung bertingkat, jadi ada gedung bertingkat. Gitu. Dalam rangka apa? Menyempurnakan ya fungsi dunia untuk bisa kita ibadah. Gitu. Nah, disitulah akhirnya muncullah sebuah upaya untuk membangun desa. Ya, desa ini ketika bicara Indonesia Emas 2045, maka kita harus jadikan desa itu desa emas. Tidak mungkin Indonesia Emas muncul kalau tidak ada desa-desa emas. Tidak mungkin desa emas itu muncul ketika tidak ada ya pemuda-pemuda emas. Pemuda emas itu seperti apa? Pemuda-pemuda yang istiqomah, pemuda-pemuda yang menjadi pemenang gitu. Petarung-petarung bisa merubah masyarakatnya. Dan salah satunya ada di negara lain yang sedang berjuang. Negara lain yang sedang mempertahankan ya
kehidupan ini untuk apa? Untuk bisa memberikan kontribusi buat keluarga, buat bangsa dan negara. Ini adalah bagian daripada karakter orang-orang yang disebut tadi, pemuda-pemuda emas atau masyarakat emas tadi, yang mereka berjuang istiqomah dan kemudian akhirnya bisa memberikan kontribusi. Nah, disinilah kemudian Nabi SAW membuat peta jalan, ya namanya itu. Jadi ketika Madinah dibuat, itu Rasul membuat peta jalan yang diambil oleh negara Korea. Korea namanya Gerakan Semul Undong. Ada 5 peta jalan yang dilakukan oleh Nabi. 1, membangun karakter masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu kalau di Korea namanya Semul Leader. Jadi dilatih ala militer gitu, kemudian akhirnya dia menjadi petarung-petarung di desa, ngerubah desanya. Yang kedua, dipersaudarakan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah. Gitu ya. Kita masih ingat ketika Muhajirin Ansor dipersaudarakan. Lalu disinergikan antara mereka agar menjadi kekuatan yang memang bisa berpengaruh lah terhadap negara tersebut. Maka muncullah Baitul Mal di sini. Baitul Mal, Baitul Tamil dibangun, lalu bersinergi. Ya, kalau di Korea Selatan itu mereka punya koperasi itu sampai 3.000 triliun. Dia punya aset bersama ya. Kalau di Kalimantan, ini ada tempat tadi saya ceritakan, pabrik sawit itu sudah 200 miliar, kumpulan dari dana masyarakat 5 miliar. Jadi disinergikan jadi kekuatan untuk membangun dunia, sekaligus untuk bicara gotong royong dan mempersaudarakan. Ini peta jalan Nabi. Sampai akhirnya dibangunlah pasar oleh Abraham bin Auf dengan tanpa ada maghrib di situ ya, maisir, riba, tidak ada lagi. Yang keempat adalah Rasul membangun Baitul Mal ya maupun Baitul Tamil. Untuk apa? Untuk mengelola uang agar uang itu bisa dikendalikan. Ya, jadi masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan uang untuk usaha, dan sebaliknya ketika dananya berlebih disimpan di dalam Baitul Mal atau Baitul Tamwil. Baru kemudian terakhir Nabi SAW membangun kawasan yang disebut industri di sana, industri, dan akhirnya menjadi kawasan wisata, infrastrukturnya bagus, dan menjadi tempat transit dan juga tempat perdagangan yang ada di Madinah. Akhirnya menjadi sebuah peradaban. Peradaban itu melebar sampai ke Eropa, ke Afrika, ke Mesir, dan seterusnya. Dan kita rasakan hari ini hebatnya peradaban tersebut sampai sekarang masih terasa. Nah, disinilah sesungguhnya kita harus menjadi tadi pemuda-pemuda emas atau keluarga-keluarga emas yang kenapa emas itu kuning, kenapa kita kuning, karena istiqomah tadi. Apa yang dimaksud istiqomah? Ya dekat dengan pencipta gitu. Selalu menjaga hubungannya dengan baik. Sehingga sumber pendanaan desa emas itu dari mulai zakat, infak, wakaf, CSR dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita kumpulkan, yang kita lihat bagaimana wakaf di waktu zaman para sahabat ya. Mereka membangun peradaban wakaf di Mesir misalnya, sampai akhirnya Masjid Al-Azhar itu asetnya itu bisa membantu negara ketika negara berutang. Memiliki banyak sekali industri, baik itu pertanian, tenun, dan sebagainya. Demikian juga rumah sakit gratis, tempat pendidikan gratis. Jadi ada 2 yang dikembangkan Nabi pada saat dan disebut penghidupan, yaitu pusat-pusat bisnis, pasar, dan industri. Yang kedua adalah yang disebut kehidupan, yaitu pendidikan, sosial, semuanya tuh kalau yang di zaman peradaban Islam itu gratis ya. Kalau lihat di sini, misalnya di Suriah, Damaskus ya, Kairo, ini ada jejak-jejak rumah sakit dan juga pusat pendidikan. Biasanya nempel, jadi ada kampusnya, di sebelahnya ada rumah sakitnya untuk penelitian. Dan ini mereka menggunakan konsep wakaf ya, di mana pusat-pusat inilah yang kemudian dikembangkan. Demikian juga di Aceh, di Mekah nih, ini masyarakat Aceh yang juga mewakafkan lahannya yang kemudian sekarang memiliki hotel. Hotelnya sudah banyak. Jadi kalau orang Aceh berangkat haji, setiap berangkat itu dapat santunan dari yayasan ini Baitul Asy ini ya, Baitul Asy. Ini orangnya Habib Bugak ya. Dia yang kemudian mewakafkan tanahnya yang di sekitar Mekah. Sekarang sudah ada Hotel Ramada, ada Hotel Elab Masyid. Jadi mereka ngembangin terus. Ini tanah wakaf yang ada di Mekah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang ada di Mekah yang Aceh. Di Singapura juga begitu ya. Kalau lihat banyak tanah-tanah wakaf yang akhirnya bisa dikembangkan karena sumber dana wakafnya juga cukup tinggi dan akhirnya bisa bermanfaat buat masyarakat secara global.
Di Indonesia seperti apa? Ini tanah wakaf. Jadi Monas itu dulunya tanah wakaf dari Darun Najah. Termasuk juga ini termasuk juga pesawat terbang yang kita tahu ya, Istora Senayan itu juga awal mulanya tanah wakaf. Nah, disinilah sebenarnya peradaban Islam dimulai ketika kesadaran untuk melepaskan dunia. Ya, sesuatu yang dilepaskan karena sudah memiliki, tidak mungkin dilepas kalau dia tidak punya. Berarti keterampilan umat Islam pada saat itu hebat sekali di dalam mengendalikan dunia, mencari dunia, gitu, mengembangkan dunia, gitu. Yang kemudian setelah dia dapat, dia lepaskan, gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat, infak dan wakaf, ya maupun bantuan-bantuan yang lain. Kalau kita lihat sini misalnya di bagaimana peradaban Islam di 75% ya di Turki misalnya itu tanah wakaf. Kemudian 50% Aljazair juga merupakan tanah wakaf. Bahkan di Tunisia 33% juga merupakan tanah wakaf. Ya. Jadi banyak di dunia ini, kemarin di Islamic Development Bank itu mengatakan tanah wakaf di dunia itu cukup banyak, cuman hilang setiap tahun itu 10%, khususnya di tempat-tempat yang strategis. Kita sendiri punya tanah wakaf cukup banyak ya, sampai kalau dihitung tuh 2.500 triliun kita punya tanah wakaf. Dan kalau lihat pertumbuhan zakat wakaf ini, memang tumbuhnya zakat itu cukup tinggi ya, 21,2%. Jadi kalau dihitung total 35 triliun, tapi wakaf uang 30%. Ini sudah mulai tumbuh wakaf uang, walaupun volumenya masih kecil. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa bicara tentang desa emas? Ini bicara tentang bagaimana kita bisa membesarkan yang kecil. Jadi orang besar itu dekat dengan yang kecil. Kita harus jadi orang yang dekat dengan orang miskin, orang yang dekat dengan itu orang yang lemah, itu adalah bagian dari cara kita membesarkan diri kita di hadapan Tuhan kita. Ya, kalau mau kuat deketin yang lemah, bantu mereka. Kalau mau besar ya deketi yang kecil, kemudian besarkan mereka. Nah, gerakan desa ini adalah gerakan membesarkan desa agar desanya kaya. Kalau di Cina, desa itu desa namanya desa Huangxi. Itu mereka punya hampir 128 perusahaan. Ya, desa ya. Kemudian dia punya tabungan rata-rata di masing-masing masyarakat itu sekitar 2 miliar di bank. Jemput tamunya pakai helikopter. Jadi nanti kalau teman-teman buka desa Huangxi ya di Cina itu seperti itu. Di Malaysia ada namanya Kamerun ya, satu kawasan juga di sana. Saya pernah ke sana itu mereka punya apartemen, mereka punya desa dan pertaniannya cukup bagus sekali. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu ada di desa namanya Desa Ponggok di daerah Klaten. Dia punya 7 perusahaan, pendapatannya 20 miliar setahun. Dan dia bisa menyekolahkan satu rumah itu satu orang untuk sampai ke perguruan tinggi secara gratis. Ada lagi desa di Indramayu misalnya, itu juga ditumbuhkan. Nah, kenapa ini penting? Karena bicara tentang membangun membangun Indonesia, ini membangun desa, membangun masyarakat, gitu. Dan disinilah membutuhkan kerja keras bersama agar bisa mewujudkan apa yang disebut dengan Pancasila. Pancasila kan kemarin saya bicara dengan BNPT, saya bilang Pancasila ini ada 5, kan dia punya gini ya modelnya, tangannya diginikan, bicara tentang salam Pancasila. Dan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ini harus dijaga. Kita harus buktikan bahwa memang Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kita perlu buat KPI-nya, perlu buat ukuran keberhasilan sila pertama, apakah benar masih sudah penuh, apakah gereja juga sudah penuh misalnya kan, jiswafnya bagus. Ya, kita aja zakat kita baru 35 triliun dari 270 triliun yang harusnya dihimpun. Masih jauh, gapnya masih tinggi sekali. Lalu bagaimana dengan gotong royong misalnya, karena ada kesadaran untuk saling membantu. Demikian juga kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian sampai keadilan sosial di mana tidak ada yang miskin lagi, cukup. Nah, ini harus dibuat bukti bahwa Pancasila sudah terwujud dengan cara praktek-praktek di lapangan itu sudah mewujudkan itu ya, keadilannya, kerakyatannya. Nah, disinilah kita buat peta jalannya, masyarakatnya seperti apa pada saat ini, terus sampai akhirnya masyarakat yang diharapkan itu seperti apa, ya budayanya, ketaatannya kepada Allah, kemudian juga gotong royongnya,
kemudian kesifat kesantunannya, ini harus dibentuk. Ya melalui kerjasama bersama gitu. Demikian juga rumahnya, tempat tinggalnya, infrastrukturnya, jalannya, tempat olahraga dan sebagainya, sampai industri unggulan yang ada di kawasan desa tersebut. Ini yang sedang kita dorong agar peta jalan Nabi SAW itu diikuti oleh desa-desa. Ya. Nah ini industri-industri yang saya maksudkan, bisa di Kalimantan Selatan, mereka sudah buat pabrik ya. Dari mana? Tadi ada kesadaran untuk kolektif agar bersama-sama bisa membuat usaha bareng gitu. Demikian juga di Bogor, demikian juga di Lampung, ada air mineral yang mereka bangun di gotong royong bersama membangun desa. Demikian juga di Jawa Barat dan sebagainya. Nah, apa yang saya maksud hari ini, bahwa teman-teman pertama jadilah sahabatnya wakaf gitu. Jadi kita sejak sekarang sudah mewakafkan diri kita untuk agama kita gitu. Sehingga hidup kita, kesibukan kita, perhatian kita hanya untuk agama, untuk perjuangan ini, untuk kemerdekaan ya terhadap kemusyrikan yang ada saat ini, untuk memperjuangkan agar anak muda saat ini bisa selamat, memperjuangkan bangsa ini agar bangsa yang diridhoi Allah SWT. Nah, mewakafkan itu penting dari hal yang paling sepele dengan cara kita menjadi sahabat wakaf, lalu menjadi wakafpreneur. Orang-orang yang mengerti bagaimana menjadi entrepreneur berbasis wakaf gitu. Artinya hidupnya memang udah diserahkan pada Allah, apapun yang dilakukan dengan kegiatan yang sekecil mungkin dia sudah melakukan upaya untuk memberikan kontribusi buat umat ini. Maka waktu itu saya bicara sama Pak Rusdi, saya bilang coba kita buat kumpulan wakaf ya, lalu kita coba implementasikan di Indonesia, membuat satu industri yang kemudian manfaatnya buat masyarakat yang tidak mampu misalnya. Nah, menjadi sobat-sobat wakaf ini adalah bagian dari cara kita untuk melindungi diri kita agar kita tidak terjebak dengan kehidupan yang ada saat ini. Ya, sehingga muncullah dana abadi untuk lembaga keagamaan, pendidikan, yayasan, kesehatan. Dana-dana abadi ini yang kemudian dikelola ya, yang kemudian hasilnya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan dakwah. Nah, inilah disebut gotong royong ekonomi dan sosial ya. Karena ini bisa menyebabkan tumbuhnya wakaf ya, tidak hanya sekedar uang wakaf atau aset wakaf, tapi karakter wakafnya juga muncul. Jadi kalau Syekh Siti Jenar mengatakan ada istilah kelaten. Kelaten itu bahasa Jawanya melateni. Melateni itu artinya memberikan melati atau menaburi melateni. Berarti orang-orang yang sebenarnya hidup tapi sudah tidak merasa hidup. Artinya orang-orang yang orientasinya hanya akhirat gitu. Orang-orang yang sudah pikirannya itu ke sana gitu. Sehingga apa yang dilakukan semuanya adalah untuk kepentingan akhirat gitu. Nah, ini yang bukan berarti dia tidak profesional, bukan berarti dia tidak bekerja, bukan berarti dia tidak membuat prestasi di dunia, bukan, tapi apa yang dilakukan, prestasi yang dilakukan itu adalah untuk akhirat. Nah, disinilah membutuhkan gotong royong, saling mengingatkan, saling membantu gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada pada jalur itu, karena nabi, sahabat, semuanya adalah mereka-mereka yang memang mengokohkan dirinya untuk bagaimana bisa selamat dan berpikir sudah kepada akhirat. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gambaran umum. Ya, nanti coba kita diskusikan apabila ada yang masih perlu dipertanyakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Ustaz Iwan Fuad luar biasa, kita jadi mengerti tentang karakteristik kaya gitu kan. Dan kemudian bagaimana tugas kita setelah kita tanda petik bisa melepaskan dunia, punya PR besar lah membangun desa. Ya, selain buat teman-teman yang mau menanggapi atau memberikan saran atau sharing, ya. Rodol, silakan. Silakan Dari ya, Bu Binda, teman-teman, mungkin ada yang mau dari didiskusikan Bunda Mira, atau dari Bu mungkin Fitri. mau sedikit sharing tentang kekayaan yang sudah dicapai dengan puluhan tahun di Hong Kong. Boleh, silakan.
Kira-kira sudah punya apa nih? Mungkin punya sapi emas atau punya mertua emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau sharing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah atas ilmunya Pak Ustadz Iwan, juga untuk Pak Muhammad Rusdi. Afwan, saya mau mau bertanya tentang tadi apa yang telah Pak Ustadz sampaikan, yaitu desa emas, begitu Pak Ustadz. Ya. Untuk mengingatkan kita semua agar kita itu kan di sini, afwan, bukan kita, saya sendiri di Hong Kong, misalkan untuk kiat-kiatnya ketika sudah sampai di kampung halaman, lalu saya pun ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya kita agar bisa teguh untuk melaksanakan itu semua, Pak Ustadz? Karena menurut saya ini bukan misi yang mudah ya. Ini bukan misi yang mudah, tapi ini menurut saya misi yang memang sulit gitu Pak Ustadz. Nah, itu saja mungkin. Barakallah fiik. Iya, terima kasih Umi. Jadi memang ini tidak hanya Umi Fikri ya, semuanya bagaimana bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat umat ya, buat lingkungan, buat siapapun yang desa. Karena orang yang nyelamatin pasti selamat. Ya. Karena orang-orang yang berpikir orang lain ya pasti akan dipikirkan oleh yang menciptakan. Ar-Rahimuna yarhamumur rahman irhamu man fil ardi warhamu man fis sama. Jadi sesungguhnya yang Maha Penyayang itu sayang kepada yang penyayang. Maka sayangilah apa yang ada di bumi, pasti akan disayang oleh yang di langit. Ini adalah sebuah kekuatan orang-orang yang sudah melepaskan ya egonya, melepaskan sesuatu yang membuat dia menjadi lupa. Maka langkahnya adalah pertama ya kita harus bisa mencari pasukan. Jadi kalau lihat peta jalan tadi kan membangun karakter dulu. Jadi kalau bahasa kita kan harus bisa mentarbiyah gitu, mendidik orang-orang di sekitar kita agar bisa melek tentang kehidupan yang sebenarnya. Nah, ketika kita sudah mulai punya pasukan, pelan-pelan kita berikan pengertian, baru kemudian kita punya peta jalan yang lain. Bagaimana bisa mempersaudarakan antara masyarakat yang ada. Bentuknya bagaimana mempersaudarakannya? Nah, mulai menghidupkan jimpitan. Kayak di Nusa Tenggara Barat itu ada namanya TBA, Tuntas Baca Quran, pengajian yang dikoordinir oleh beberapa ustadz. Lalu kemudian mereka ada berbagi, namanya Thomas. Jadi bawa kantong plastik, isinya sembako dikumpulkan, terus mereka punya tabungan, infaknya dikumpulkan, baru kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Lalu mereka petakan tuh kawasannya, yang warnanya merah, rumahnya dipetakan. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Yang mana yang miskin, yang mana yang sudah berbagi, mana yang belum berbagi, itu dipetakan oleh dia. Dari situlah kemudian dilihat oleh pemerintah, oh ternyata anak muda ini cukup kreatif ya, sudah mulai memberikan dorongan untuk bisa bergotong royong. Nah setelah itu, setelah dipersaudarakan melalui dana-dana sosial, barulah kemudian mereka membuat bagaimana bibit uang. Kalau bahasa di ini ada 3, bibit SDM atau SDI, bibit uang dan bibit project. Nah bagaimana membangun bibit uang itu? Kan tadi ada bicara dana-dana sosial tuh, ada zakat, infak, wakaf, jimpitan atau infak ya. Nanti ada dana-dana komersial yang juga ditumbuhkan di masyarakat melalui industri desa yang dibangun. Jadi misalnya nih di Hong Kong atau di Malaysia ada partner yang bisa beli pisang atau nanas atau apapun lah, punya pengusaha yang mereka mau berkolaborasi. Nah itu bisa diajak untuk membangun industri bersama di desanya. Dan dari situ dibuatin mekanismenya di mana kepemilikan perusahaan itu bersama-sama, misalnya antara investor dengan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa juga merasa memilikinya tinggi terhadap industri itu, misalnya begitu. Jadi memang Bu Fikri ya, Umi Fikri, bahwa memang perlu ada tim yang memang bisa bersama-sama membangun desa, ya, memberikan kesadaran, penyadaran, dan termasuk juga meningkatkan ekonomi di kawasan tersebut. Nah dengan begitu ya nanti akan tumbuh kebersamaan ya, termasuk juga produk-produk unggulan yang ada di sana juga bisa maksimal. Itu kira-kira gambaran umumnya ya. Nanti kalau lebih detailnya
Ada istilahnya komite pembangunan desa, ada rencana pembangunan desa, ada kelompok-kelompok masyarakat yang disebut patriot desa gitu. Di dalam gerakan Desa Emas kita buat satu ekosistem dan peta jalan yang dilakukan oleh para pemuda desa yang disebut patriot desa. Itu Umi. Nah, monggo silakan nanti kalau ada hal yang Jazakallah Ustaz. ingin Jazakallah. didiskusi silakan nanti ya. Syukran. Baik, terima kasih banyak Terlin ya, Pak Ustadz juga jawabannya terima kasih banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau sharing atau bertanya. Teh Fitri, kita sampai jam berapa Teh Fitri? Ya, sampai jam 11.30 Dek. Biasanya kan Baik. 1,5 jam. Pak Ustadz, saya izin sharing sedikit atau mungkin versi saya ya. Silakan. Ya, bagaimana kita menjadi manusia yang mungkin bermanfaat ya. Terutama ya bagi diri sendiri, kalau bagi saya sendiri ya. Karena kan diri kita juga kan bukan milik kita, tapi hanya titipan. Yang sewaktu-waktu mungkin kita akan dipanggil pulang. Kalau saya sendiri ini diajarkan sama orang tua tuh satu. Kita punya apa? Dan kita harus apa untuk punya itu. Pertama misalkan, dan apa yang kita sukai gitu. Misalkan kita senang masak nih. Di sini pun kan suka ada tuh kegiatan lomba masak atau misalkan apapun yang menggali potensi lah, lebih ke potensi. Kalau bagi saya ya gitu kan. Karena dengan apapun yang kita punya, sejatinya kekayaan itu ya ilmu. Apa yang kita punyai gitu. Di saat kita punya sesuatu atau bakat atau potensi itu kita gali, kita menikmati, kita syukuri, insya Allah keyakinan saya itu pasti akan menjadi jembatan atau jalan untuk kita menjadi manfaat bagi orang lain. Bikin bakwan pun bisa bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita jadi pakarnya kan bisa bikin banyak itu tuh, banyak cabang atau mengajarkan atau apa gitu. Ada style sendiri, ada ini sendiri. Intinya kalau bagi saya sendiri sih, mumpung di Hongkong ini kan banyak banget ya sekolah-sekolah gratis gitu. Ada rias, ada potong rambut, mungkin di saya sendiri ada kesehatan tradisional. Ya di sini Masya Allah ya Pak Ustadz, yang saya rasakan itu justru di sinilah gitu loh. Kekayaan itu sendiri adalah ilmu. Bahkan banyak teman-teman tidak sedikit yang menemukan agamanya itu di sini. Belajar baca Al-Quran itu malah di sini. Gitu. Di negeri yang notabene ya simbolnya tahu sendirilah B4 B1 ya, seperti itu. Malah di Indonesia malah leyeh-leyehan. Salat aja ntar gitu lah. Makan aja nomor 1. Iya, pagi siang malam 4 kali bukan 3 kali gitu. Itu mungkin versi saya ya, apa yang kita harus bawa itu. Terus nanti di Indonesia itu kita persembahkan apa? Pertama untuk diri kita sendiri, keluarga mungkin untuk umat ya atau bangsa. Mungkin keliru nggak sih Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz? Ya, betul. Itu. Jadi apa yang disampaikan Bunda itu benar sekali. Jadi kaya itu adalah ilmu, karakter. Orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka memberikan pengalaman. Jadi bukan dibatasi oleh seberapa besar volume yang dia miliki, tapi senangnya dia berbagi. Itu namanya kaya. Kalau kekayaan itu hasil karya. Nah, hasil karya itu ya namanya hasil karya, dia bisa hilang, bisa rusak. Tapi semakin banyak ilmunya, semakin banyak berbagi, dia semakin kekayaannya semakin tinggi. Artinya ilmunya semakin luas. Nah, disinilah sebenarnya kenapa sih tadi kita mewakafkan diri kita adalah agar semua hidup kita ini kita persembahkan buat dia, buat Tuhan kita. Jadi kenapa kemudian walaupun hanya sebatas hobi yang sekedar memasak atau apa, tapi sudah memberikan kebaikan untuk banyak orang. Karena orientasinya hanya satu, ibadah. Orientasinya hanya satu, bagaimana bisa dibanggakan oleh penciptanya gitu. Orientasi hanya satu, ketika nanti di akhirat nanti dia sudah bisa mengatakan bahwa apa yang dimiliki sudah dipersembahkan buat umat gitu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud adalah demikian. Bagaimana kita dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi tidak berarti kita tidak memberikan kontribusi yang besar. Logikanya gini,
bahwa paku itu ketika di material kan tidak punya makna. Coba paku itu taruh di tembok, waduh luar biasa maknanya, walaupun cuma satu. Artinya ketika kita ada di sini sudah dikasih kedudukan oleh pencipta kita, maka kita harus kenal makna kita dan kita berikan kontribusi buat yang terbaik ya, buat apa yang ada di sekitar kita. Jadi betul tadi yang Bunda Amira katakan, bahwa memang benar kaya itu adalah ilmu gitu ya. Oke, terima kasih Bun ininya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Amin, amin. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau boleh sharing nih. Saya 2 tahun 3 tahun udah punya ini nih, terus caranya seperti ini, boleh. Monggo. Aduh, jangan-jangan nih pada tidur nih. Mbak Evi Iya. masih monitor, Mbak Evi? Mbak Murni? Sedikit sharing ya Teh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, Ya, ini nih silakan. juragan kambing sama juragan kontrakan, monggo sharing. Auf itu silakan. Ya, alhamdulillah saya kan di Hong Kong ini udah berapa tahun ya? 12 tahun gitu kan. Udah ada jungkir baliknya, ada agak gagalnya, ada ininya gitu kan. Dari semua pelajaran hidup yang udah dilewati gitu, kita ada hikmahnya juga gitu. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita dan gimana caranya kita untuk maju gitu kan. Dari ditipu lah, dari ini itu gitu kan. Jadi memang pengalaman saya selama kerja di sini tuh, kita harus fokus dengan tujuan kita kerja di sini apa gitu. Terus goal-goal kita itu kemana seperti itu. Uh, ya alhamdulillah untuk ilmunya malam ini Pak. Jadi uh, kalau bisa untuk solusi ini teman-teman ini kan banyak yang terlibat peminjaman bank gitu Pak. Terus juga kasus-kasus ditipu temen ini itu gitu. Itu solusinya bagaimana? Ya, terima kasih Pak ya. Teh Fitri, Assalamualaikum. apa Pak Ustadz nih? Saya mau tahu. Waalaikumsalam. Sama. Dari sedikit drama kehidupan tadi nih, gitu kan. Semuanya punya drama lah, punya hidup kan panggung Iya. sandiwara kan, dunia panggung Iya. sandiwara gitu kan. Nah, ini saya menggelitik dikit nih, agak saya korek-korek nih dikit. Itu gimana sih berapa tahun kerja di Hong Kong punya kontrakan sama jadi juragan kambing? Ini serius Pak Ustadz. Beliau ini orang yang lumayan notabene it's me gitu loh. Aku ya aku loh, aku pengen kayak gini ya kayak gini aja gitu loh. Nanti aku tidak merugikan orang lain. Harus gini-gini gitu. Ayo dong sharing. Ini kan motivasi buat teman-teman di sini. Ya. Di sini tidak ada Jadi, kesombongan ya Teh. Sharing gitu. Oke. Ya, alhamdulillah saya dulu waktu itu tuh 10 tahun lalu ya, pertama datang ke Hong Kong itu berarti sudah 10 tahun lalu ya. Itu saya alhamdulillah beli tanah itu saya dipinjemin teman saya gitu. Saya nggak minjem bank gitu ya. Kebetulan ya harganya itu dulu tuh di Tangerang itu masih murah gitu Pak. Nah sekarang ini kenaikan harga tanah itu udah 10 kali lipat gitu kan ya, harganya gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu keberuntungan saya ada beli tanah harganya murah. Terus akhirnya saya nyicil bangun rumah dibantu untuk orang tua gitu kan, ya nyicil-nyicil dari ini aja apa, dari sisa-sisa gaji gitu kan, sisa-sisa ngasih nafkah orang tua. Saya pada dulu kan saya nggak ada anak, tapi saya punya tanggung jawab nafkahin orang tua dan kadang membantu adik saya sekolah juga gitu kan. Ya juga saya udah karena saya alhamdulillah juga dapat bantuan terus dari teman saya yang di Hong Kong gitu, jadi saya nggak terlibat pinjaman bank gitu. Ya seperti itu sih Teh gitu. Yang penting kita konsisten gitu. Jadi kalau setiap gajian tuh berhubung sama minjem sama teman gitu. Jadi kalau setiap gajian tuh ya fokusnya bayar hutang dulu sama keperluan orang tua gitu. Sisanya ya buat kita gitu. Seperti itu sih pengalaman. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Belum, rumah juga belum selesai sih. Tapi alhamdulillah juga kontrakan juga udah ada 2 lah gitu kan. Yang satu masih dalam proses juga gitu. Sedikit-sedikit gitu Pak. Itu sih Teh Mungkin untuk ada pesan mengalami buat seperti itu. teman-teman mungkin ada pesan buat Ya teman-teman. buat teman-teman ya belajar dari pengalamannya, jangan tergiur dengan investasi ini, investasi itu yang belum jelas ya. Kita fokus pada tujuan utamanya nih, kita punya
di kampung punya planning apa gitu. Misalnya kalau nggak ada orang yang bisa dipercaya, mungkin pengelolaannya gimana ya? Saya juga bingung juga kalau untuk misalnya kepercayaan mempercayakan uang kita sama orang tuh susah. Kadang sama orang tua sendiri kan banyak yang nggak amanah ya gitu. Tapi saya sih alhamdulillah orang tua amanah. Jadi saya punya suami, saya tidak mengamanahkan gaji saya sama suami gitu. Saya hanya jadi mengamanahkan Baik. yang mengelola gaji saya itu orang tua seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah seperti itu. Oke. Makasih Pak, Siap. itu aja sih masukannya ya. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin teman-teman tadi bisa Teh Ginda disimpulkan ya Raisen, bahwa monggo. baik sebentar ya, nanti saya persilahkan. Mungkin pesan dari Teh Fitri itu adalah konsisten ya teman-teman ya, konsisten dan carilah lingkungan teman-teman yang memang baik gitu. Baik, untuk Teh Ginda Raisen, silakan Teh Ginda. Mangga Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Waalaikumsalam Ustadz siapa warahmatullahi ini? Ya, Aduh, baru mau kenalan nih, Selamat malam ketahuan teman-teman, baru Pak masuk. Ustadz dan ya, salam kenal. Bapak Salam kenal, Ginda. semuanya. Ya. Iya, saya masih di jalan ini. Ya, saya tertarik tuh dengan tadi yang namanya Desa Emas ya. Kebetulan desa saya itu survei 2019 ya. Itu termasuk desa tertinggal nomor urut 2 terakhir dari bawah Kabupaten Bogor gitu Pak. Dari hampir 500 desa. Ya otomatis Sudah bisa metode dibayangkan lah desa. kehidupannya seperti apa ya. Oh, makasih. Jauh banget ya Bun ya. Bentar. Jauh Ini di banget. dalam nih. Ampun, saya Jauh juga. banget ya. Nggak jelas. Di bawah Gunung Kedengeran Salak. nggak? Jelas, Teh. Jelas. Jelas. Jelas, Silakan. Bu. Kedengeran nggak? Ya, Silakan kedengeran. Teh Ginda. Ya alhamdulillahnya mungkin ada sedikit kepercayaan dari masyarakat ya kemarin dari 50 sekolah yang cikal bakalnya kami dirikan dari uang receh teman-teman itu setelah di survei itu hanya 2 sekolah yang mempunyai koperasi Pak. Koperasi itu kami dirikan itu mulai dari uang guru-guru kami mendirikan Al-Bayan Marfa. Ya alhamdulillah sekarang udah berjalan dan kemarin sudah salah satunya adalah seorang dewan yang mendatangi ke sana ya dan sambutannya luar biasa. Mudah-mudahan bisa mengembangkan ke depannya langkah selanjutnya gitu ya Pak, karena memang sekolah ini adalah sekolah untuk para duafa di tempat kami gitu. Dan yang namanya mungkin jiwa sosialnya itu masih tetap peduli, tidak hanya di situ. Kami juga sekarang sedang mengumpulkan para relawan. Mungkin dari para relawan ini seperti yang Bapak tadi wakaf ya. Mungkin bisa dari situ, mudah-mudahan kami juga ke depan bisa lebih baik lagi menjalin persatuan sesama warga di sana untuk pembangunan di desa kami. Mungkin ini awal ya Pak, mohon doanya dan mohon bimbingannya ke depannya. Mungkin untuk Bapak Rusdi ini kita bisa bekerja sama Pak dengan Bapak ini yang Bapak Iwan siapa ya? Bapak Ustadz Iwan Pak di pakarnya mungkin ya. Iya, jadi ya tahu sendiri kan SDM-nya masih seperti itu ya Pak. Kalau desa tertinggal itu kami dari pendidikan juga masih minim gitu Pak. Mudah-mudahan dengan partner seperti ini, mohon bimbingannya untuk kedepannya ya Pak ya. Kami sangat membutuhkan perhatian mungkin dari orang-orang yang di atas sana. Seperti halnya Bapak punya ilmu, mungkin kami bisa membimbing kami. Silakan kami dengan terbuka, siap gitu Pak mengharap kedatangan Bapak ke tempat kami. Itu bisa dilihat juga Pak kayak sekarang ini karena minimnya gitu ya pendidikan, pengetahuan. Sangat disayangkan ya desa kami itu sungainya dijual. Itu karena ada campur tangan orang atas juga dengan aparat setempat. Yang ujungnya sekarang
daerah saya itu yang sebelah kanan, sebelah muara itu termasuknya sih Sukabumi. Itu yang Chevron itu, jadi kenanya kami Pak dampaknya. Jadi sekarang ini termasuk hari ini kita sedang kena dampak bencana longsor. Itu longsor dan banjir itu yang diakibatkan dari memperkaya diri sendiri lah intinya ya, hanya segelintir orang gitu, dan kamilah yang kena. Mudah-mudahan dengan pengetahuan Bapak gitu, berharap kami ada kerjasama Pak. Iya. Semoga Saya program berharap ini banget menjadi itu ya Pak. jembatan ya. Insya Allah nanti Semoga kita program menjadi ini jembatan, Indonesia Mas, desa desa emas itu Mas, mudah-mudahan ya. menjadi jembatan buat kami ya Pak. Kami tunggu. Amin. Ya, terima Ya. kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama deh. Waalaikumsalam. Ya, nanti ini Teh, ini nanti Pak Rusdi akan coba mengkoordinir ya, mana yang sudah memiliki kontribusi di Indonesia. Karena memang untuk membesarkan yang kecil kan ada 3 teknik ya, satu tempel sama yang besar. Jadi ini yang saya lakukan, beberapa desa itu nempel dengan negara-negara lain yang memang mereka bisa berikan kontribusi. Yang kedua, untuk menjadi besar itu harus berkumpul. Kayak di Korea itu kan sampai 3.000 triliun dia punya koperasi. Jadi kalau teman-teman di Hong Kong, di Malaysia berkumpul, lalu membangun sebuah kelembagaan yang sangat profesional, pasti akan kuat. Sehingga berguiding kepada siapapun jauh lebih terlihat begitu. Kemudian yang ketiga pakai kaca pembesar. Jadi tadi Teh Ginda punya desa, coba di blow up dengan website yang bagus. Dan nanti kami coba lihat, diinfokan saja desanya apa. Kami coba lihat apakah memang bisa diintervensi melalui gerakan, apalagi sudah punya pasukan di situ, jauh lebih mudah nantinya. Nah ini yang dimaksud saya. Jadi teman-teman di sini sudah kelihatan nih, kehebatannya sudah terlihat nih dari ya Teh Bunda ya. Jadi sudah mulai kelihatan, oh yang satu udah seperti ini, yang sedang membangun individu begini. Nah ini yang kemudian menjadi menjadi keyakinan kita bahwa insya Allah ya, siapapun yang bergabung di sini akan juga semakin kuat. Tinggal bagaimana kita tarik ya orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang-orang yang terwarnai, orang-orang yang yang agak jauh kita dekatkan supaya bisa ikut kegiatan kita gitu. Sehingga sharing informasi, kemudian semangat juga semakin tinggi ya. Nanti kita diskusi lebih ke teknis lagi karena ini kan belum pilarnya satu-satu ya. Nanti ke pilar tentang kelembagaannya seperti apa, tentang industri desanya bagaimana, tentang bagaimana. Kalau di Korea itu dibagi 3 ya. Satu, uang yang diterima saya pernah dulu bantu teman-teman yang ada di Jepang ya, mereka kemudian membuat kolaborasi bisnis antara Jepang dan Indonesia. Jadi mereka yang membelikan bibit yang dikirim oleh pengusaha dari Jepang untuk bibit jahe ya waktu itu. Kemudian mereka bagi uangnya itu 3, ada yang sebagian untuk investasi dalam bentuk tadi usaha yang ada di Indonesia, tapi dikawal dari Jepang dan pengusaha Jepang yang masuk. Yang kedua, mereka alokasikan untuk kegiatan sosial ya, yang tadi untuk zakat dan sebagainya. Yang satu lagi baru untuk operasional mereka. Jadi memang kedisiplinan anggota di sini harus juga dilatih. Bahwa setiap anggota yang bergabung, maka kita punya konsep begini loh, sebagian diinfakkan, sebagian untuk investasi. Dan itu memang terkontrol gitu. Jadi semuanya punya loyalitas, punya semangat yang sama. Gitu. Nah sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui situasi anggota kita seperti apa, kelemahannya, kekuatan, kelebihan dan sebagainya. Nah itu yang kita sarani nanti Pak Rusdi kalau perlu ada kelembagaan ya yang memang bisa membuat kita semakin solid, kompak dan juga semakin satu pemikiran yang sama begitu. Visi yang sama, semangat yang sama, keterampilan yang sama, kemudian juga ikhlasan yang sama, perjuangan yang sama. Kira ini juga diperlukan untuk membangun homogenitas ya, sehingga menjadi kekuatan bersama begitu. Ya mudah-mudahan nanti pelan-pelan dengan bimbingan Ustaz Rusdi insya Allah akan bisa lebih maksimal lagi. Saya kira gitu barangkali. Baik Pak Ustadz. Okay. Mungkin teman-teman kita dengarkan langsung kesimpulan saja atau mungkin pesan-pesan bagi kita semua mungkin sebelum kita tutup dari Bang Rusdi mungkin atau dari Pak Ustadz silakan.
harus diajar yang bisa menangkap. Ya, terima kasih ya Ustadz Iwan Fuad dan teman-teman. Tadi kan kita itu ada roadmap-nya ya, ada 5 roadmap itu yang nanti kita pelajari ya. Nanti materinya Ustadz mohon di-share ke kita biar teman-teman jadi paham ya. Poin pertama kan tadi membangun karakter. Nah, membangun karakter ini kan kalau Rasulullah membangun karakter 13 tahun di Mekah gitu. Ini proses yang panjang ya. Proses panjang membangun keyakinan yang luar biasa sehingga nanti insya Allah akan lahir tuh karakter-karakter seperti Nabi Muhammad, karakter seperti Nabi Musa yang pernah kita bahas ya. Dia tinggal di istana tapi kemudian disuruh ngingetin bahkan melawan bapak angkatnya yang zolim. Nah, itu juga nanti akan menuju seperti karakter Ibrahim ya. Karakter Ibrahim yang dia harus berhadapan dengan bapaknya, dengan masyarakat yang dia harus dibakar. Kita juga akan seperti belajar karakter Nabi Isa yang dia harus harus disalib. Kita juga belajar karakter Bunda Maryam ya, Siti Maryam yang beliau orang yang sangat soleha tapi diuji Allah dengan melahirkan tanpa suami. Nah, insya Allah kalau kita punya visi besar, insya Allah tantangannya besar. Ya tadi teman-teman udah sharing, udah jungkir balik segala macam. Nah insya Allah ya, yang kita kejar tadi yang Ustadz Iwan Fuad sampaikan, yang kita kejar adalah bagaimana Allah makin sayang sama kita, bagaimana Allah makin cinta sama kita, ya itu yang kita kejar tuh. Karena kalau kita kejarnya dunia, yang akan kita dapatkan capeknya doang tuh. Nah ini insya Allah nanti kita diskusi lagi. Untuk materi penguatannya nanti Ustadz Iwan Fuad masih banyak lagi tuh. Karena tadi ya, untuk poin satunya kita butuh berapa sesi ke depan. Karena kita lagi belajar fondasi dulu nih. Dari sejak saya ngisi sharing ke teman-teman, semuanya kita sedang membangun fondasi tentang bagaimana mindset dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kemudian kita mau ngapain nih, kita punya visi apa gitu kan, yang bisa kita berikan buat masyarakat, yang bisa kita berikan buat kampung kita segala macam. Nah teman-teman mohon sabar ya, sambil kita nanti makin lebih mau terbuka, mau sharing. Nah ini butuh proses nih. Tapi saya udah senang teman-teman udah mau terbuka. Beberapa ada yang langsung chat ke saya, ada yang telepon saya. Nah ini suatu hal yang positif. Nanti tinggal pelan-pelan kita minta lagi ke depan satu materi lagi dari Iwan Fuad untuk menggali bagaimana roadmap-nya ke depan. Karena malam ini baru pengantar nih. Nanti insya Allah nanti juga akan kita hadirkan kawannya Ustadz Iwan Fuad namanya Pak Prima Kumara, Ustadz Prima Kumara. Beliau juga hari ini menjadi praktisi ekonomi, praktisi entrepreneur, tapi juga beliau juga sama seperti Ustadz yaitu mengembangkan wakaf berbasisnya entrepreneur. Nah nanti kita akan lanjut lagi. Biasanya selama ini kita ngebangun desa itu, ngebangun banyak hal, basisnya cuma yayasan aja, yang kita kelola dengan seadanya. Nah, sekitar 3 minggu lalu saya ketemu Ustadz Iwan Fuad, ya sudah saatnya kita bangun wakaf. Nah, 2 minggu lalu saya ketemu Ustadz Prima Kumara, Ustadz. Diingetin lagi tentang wakaf berbasis entrepreneur. Jadi nanti kita perdalam satu sesi khusus tentang wakaf itu sendiri, kemudian nanti kita bahas lagi tentang sisi entrepreneur. Karena kita berharap teman-teman yang punya niat entrepreneur itu nanti seperti Usman bin Affan tuh, atau tadi yang dibilang oleh Ustadz Iwan Fuad tentang bagaimana pengusaha Aceh yang ada di Mekah yang kemudian dia setiap tahun bisa berbagi kepada orang Aceh yang pergi haji. Nah, pahalanya mengalir. Kira mau gitu nggak tuh? Kita udah meninggal tapi pahala kita mengalir terus-menerus lah. Nah, itu solusinya di wakaf. Wakaf itu kan pokoknya nggak habis. Yang di-sharing itu adalah keuntungan dari usaha dari wakafnya. Nah, nanti kata kuncinya hari ini ada tentang wakaf, tentang entrepreneur, tentang bagaimana visi kita membangun desa emas. Nah, teman-teman mohon sabar ya. Kita akan minta waktunya satu lagi, mungkin 1-2 kali kita ketemu dengan Ustadz, nanti baru kita merumuskan apa yang paling cocok, apa yang paling mudah, dan apa yang paling realistis yang bisa kita lakukan. Ya, lakukan itu bukan berarti harus kita bikin satu kegiatan. Enggak. Nah, kita nanti coba pelan-pelan dulu nih.
pelan-pelan dulu, karena di pekan lalu kan kita udah bahas bahwasannya sukses itu sama dengan sabar. Orang yang nggak sabar sama dengan kegagalan. Itu mungkin teh dari saya. Saya kembalikan kepada Bunda Amira untuk meng-closing acara ini. Ustaz Yon Puat, jazakallah banyak. Semoga di pekan berikutnya kita bisa ngobrol lagi nih. Insyaallah, semoga bermanfaat buat semua ya. Baik, jalan kasiram Bang Rusti bersama Pak Ustadz. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebelum kita, ini ada usulan minta doa penutup dari Pak Ustadz. Baik, sebelum doa dari Pak Ustadz, saya izin tutup dulu ya, saya izin closing dulu ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga forum ini, kegiatan ini menjadi jembatan untuk kita, minimalnya menemukan karakter kita dan menjadi motivasi. Oh iya ya, dan setiap teman-teman yang sharing pun menjadi inspirasi buat kita gitu, bahwa walaupun sesulit apapun atau serepot apapun, mungkin kita semua masih punya tanggungan ya atau amanah, tapi bercermin dari Teh Fitri, ada tanggungan pun masih berjalan investasinya gitu ya teman-teman ya. Insya Allah forum ini sangat bermanfaat sekali, dan teman-teman boleh mengajak teman-teman yang lainnya untuk next malam Jumat untuk bergabung kembali. Mungkin nanti saya akan usulkan setelah materinya selesai, kita pun diizinkan untuk karakter itu apa sih dan harus kita mau ngapain. Mungkin ada konsultasi lah seperti itu. Mungkin nanti suatu saat akan ada sesi konsultasi. Kita yang berbicara, kita yang speak. Nah, para pemateri mendengarkan dan memberi pencerahan kepada kita semua. Bagus Baik itu. teman-teman, semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Ustadz untuk doa penutup. Terima kasih. Baik, makasih Bunda. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa, bermunajat dan mengikhlaskan seluruh kehidupan kita pada Allah SWT. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'dhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil lail. Tulijul hayya minal mayyiti wa tulijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalul laili wa su'atu du'ati. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Baik, makasih ya semua ya. Semoga sehat dan selamat. Ya, jazakallah. Ya, Van. Bang Rusti, apa